kelas 5A berilmu, siswa kelas seri 1 bersama Bu Nabila. Marilah kita belajar kawan, ayo semangat belajar, cita-cita setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian siswa hebat kelas 5A? Bu Nabila selalu berdoa dan berharap agar kalian, keluarga kalian, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tak lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah anak-anak hebat kelas 5A, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baiklah anak-anak hebat kelas 5A, selamat datang di pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Bu Nabila harap selama pembelajaran ini kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian, buku tematik, dan juga buku pena kalian, agar hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran ini bisa langsung kalian catat. Are you ready? Let's go! Nah, anak-anak, di subtema 2 ini kalian akan belajar tentang alat gerak dan fungsi alat gerak pada hewan dan juga manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian, kalian akan mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Dan kalian akan mempelajari, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian akan belajar menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan juga visual. Melanjutkan subtema sebelumnya, kalian juga akan lebih memahami tentang gambar cerita. Nah, di kegiatan pembelajaran yang pertama ini anak-anak, kalian akan mengamati gambar yang berkaitan dengan aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak manusia. Kemudian kalian juga akan membaca bacaan tentang kegiatan bersepeda dan manfaatnya. Kalian juga akan menentukan ide pokok setiap paragraf, menulis dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Wah, ada teman kalian yang sedang kesusahan. Maukah kalian membantu? Teman kalian bertanya nih, jawab ya. Menurut pendapat kalian, kegiatan manakah yang lebih menyehatkan? Bersepeda ataukah mengendarai sepeda motor? 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Kegiatan bersepeda, mengayuh sepeda lebih menyehatkan bagi organ gerak manusia. Agar lebih memahami manfaat bersepeda, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di buku tematik kalian pada halaman 58, di sini sudah disediakan sebuah bacaan yang mana paragrafnya menjelaskan tentang bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ternyata anak-anak, bersepeda bukan hanya melatih otot bagian kaki atau organ gerak bagian kaki, tapi juga melibatkan hampir setiap bagian tubuh. Loh, ternyata ada manfaat lain anak-anak dari bersepeda, yaitu bisa mengurangi stres. Bu Nabila harap paragraf tadi kalian baca dengan cermat. Nah, Bu Nabila sudah menyiapkan 2 gambar edukasi.
Bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Bu Nabila ingatkan lagi, ide pokok itu atau yang dinamakan juga gagasan utama atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Nah, di sini Bu Nabila ingin kalian menggarisbawahi gagasan pokok itu berbeda anak-anak ya dengan kalimat utama. Gagasan pokok bisa saja hanya terdiri dari 2 hingga 3 kata. Sedangkan kalimat utama terdiri dari minimal 4 kata dan bahkan lebih. Ingat-ingat anak-anak ya, gagasan pokok terdiri dari 2 hingga 3 kata saja. Sedangkan kalimat utama bisa 4, 5, 6 atau lebih dari itu katanya. Nah, di gambar berikutnya, nah ini ya anak-anak, langkah menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca secara keseluruhan paragraf dengan cermat. Yang kedua, tandai info penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, rangkai hal penting yang sering muncul menjadi gagasan pokok, buatlah dalam kalimat singkat. Nah, di sini anak-anak mengolah informasi dari suatu bacaan, pembahasan dalam suatu paragraf, kemudian kalimat utama berbeda dengan gagasan pokok. Ingat ya, sudah Bu Nabila katakan tadi. Gagasan pokok diambil dari kesimpulan antara kalimat inti dan kalimat penjelasnya. Nah, Bu Nabila ingin kita kembali ke paragraf yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ada contoh satu paragraf yang mana terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 kalimat. Nah, dari 4 kalimat ini kalian cari dulu yang mana yang merupakan kalimat utama. Nah, dari kalimat utama lalu kalian cari gagasan pokoknya. Nah, dari sini anak-anak, berarti kalimat utamanya adalah iya, betul sekali. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, lalu gagasan pokoknya apa Bu Nabila? Itu yang akan menjadi tugas kalian. Dan Bu Nabila ingatkan, boleh kalian bersepeda, tapi di masa pandemi seperti ini, Bu Nabila harap, Bu Nabila ingatkan agar kalian tetap menjaga kesehatan dan harus mematuhi protokoler kesehatan. Oke anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang memasuki pembelajaran yang kedua. Bu Nabila telah menyiapkan sebuah video spesial. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak hebat kelas 5A, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar tentang tulang bersama dengan dirinya. Nah, kita akan belajar tentang tulang dan kita akan berkenalan dengan dia. Nah, anak-anak, marilah kita ingat-ingat pembelajaran kita sebelumnya. Di video sebelumnya, Bu Nabila telah menjelaskan bahwasanya terutama di pembelajaran 1, subtema 1, ada alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu, betul sekali, otot. Sedangkan alat gerak pasif yaitu adalah tulang. Selain kalian belajar tentang tulang, di pembelajaran yang kedua ini kalian memahami fungsi-fungsi masing-masing tulang pada manusia. Kemudian kalian juga akan mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Bu Nabila minta tolong agar kalian membuka buku tematik kalian di halaman 64. Bu Nabila minta tolong agar kalian membuka buku tematik kalian di halaman 64. Untuk melindungi organ dalam kalian berupa otak, ada tulang tengkorak. Di sini ada tulang rahang bawah yang akan melindungi gigi-gigi kalian. Kemudian di sini ialah tulang leher. Untuk yang Bu Nabila tunjuk, ini adalah tulang selangkah. Di bagian ini terdapat tulang belikat.
Dan di sini ada tulang dada yang akan melindungi organ dalam kalian berupa jantung, paru-paru, dan sebagainya. Untuk yang Bunda Bila pegang saat ini ialah tulang lengan atas, betul sekali. Dan di tangan kalian anak-anak ternyata ada dua tulang, yaitu tulang pengumpil dan juga tulang hasta. Tulang pengumpil memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan tulang hasta. Dan di sini adalah tulang telapak tangan dan juga tulang jari-jari tangan. Pada pembelajaran 6 subtema sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya manusia termasuk ke dalam makhluk yang mempunyai tulang belakang atau yang disebut dengan betul sekali, makhluk vertebrata. Dan disinilah lokasi tulang belakang kita. Nah, di sini anak-anak ya. Untuk yang Bunda Bila beri tanda panah, ini adalah area tulang panggul. Nah, dari daerah sini hingga sini. Kita lanjutkan ke area tulang bagian bawah. Untuk yang Bunda Bila pegang ini adalah tulang paha. Dan di sini ada tulang tempurung lutut. Nah, di tulang kaki sama seperti dengan area tulang tangan kalian ada dua tulang. Dan untuk yang lebih besar ukurannya ini disebut dengan tulang. Ayo dibaca lagi di halaman 64, yaitu tulang. Iya, betul sekali. Tulang kering mempunyai bentuk dan ukuran yang lebih besar. Kemudian yang lebih kecil ini disebut dengan tulang betis. Dan kita semakin ke bawah, di sini ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan juga tulang jari-jari kaki. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan Bunda Bila tentang tulang kita, tulang manusia yang ada di halaman 64. Nah semoga dengan adanya teman baru kita ini kita bisa lebih memahami bahwasanya tulang manusia termasuk ke dalam alat gerak pasif dan juga mempunyai fungsi. Seperti contoh tadi Bunda Bila ingatkan lagi, ada tulang dada. Nah, di sini area tulang dada berfungsi untuk menjaga organ dalam kita, yaitu jantung dan paru-paru. Semangat belajarnya! Dalam slide ini, Bunda Bila akan lebih menjelaskan tentang jenis-jenis tulang manusia. Ada bagian tengkorak, bagian dalam, bagian anggota gerak. Nah, di sini ternyata di bagian tengkorak ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan juga tulang rahang bawah. Nah, seperti yang Bunda Bila tunjukkan tadi, nah ini adalah bagian rangka badan kita, anak-anak. Kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Untuk rangka anggota gerak, ada anggota gerak tangan dan juga anggota gerak kaki. Nah, untuk macam-macam otot pada manusia akan kita pelajari di subtema ini juga, anak-anak. Tapi di pembelajaran yang berikutnya. Ditunggu ya. Wah, hebat! Kalian sudah belajar tentang jenis tulang manusia. Tunggu video selanjutnya ya. Bunda Bila harap kalian benar-benar memahami video pembelajaran ini. Kalian sudah belajar tentang tadi menentukan gagasan pokok pikiran, atau apalagi namanya tadi ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalian juga bisa membedakan, oh ini kalimat utama, ini gagasan pokok. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang jenis-jenis tulang manusia. Terima kasih anak-anak, selamat belajarnya ya. Selamat dan semangat maksud Bunda Bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.